Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita untuk berada di ruang Zoom kali ini untuk melaksanakan tugas kelompok Ulumul Hadis untuk kelompok 7. Baik, untuk kali ini kelompok kami atau kelompok 7 akan membawakan atau memaparkan materi mengenai hadis maudhu yang dimana akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang materi pertama yaitu Teh Yuniar Agvianita, materi kedua yaitu saya sendiri Rani Fuji Astuti, yang materi ketiga adalah Naflah Ulpah, dan yang keempat adalah Teh Dwi Hanum Pertiwi. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Teh Yuniar Agvianita. Kepadanya dipersilahkan. Baik. Belum muncul kah? Udah ada? Belum. Bentar. Bentar. Iya, wanita itu. Udah ada? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, pengertian hadis maudhu. Al-maudhu adalah isim maf'ul dari wadu'a yadi'u wada'an yang mempunyai arti al-istiqos, meletakkan atau menyimpan. Al-iftiro wal al-ihtiqlaq atau mengada-ada atau membuat-buat, dan al-tarku atau ditinggal. Sedangkan pengertian hadis maudhu menurut istilah adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Rasulullah SAW secara dibuat-buat dan dusta. Padahal beliau tidak mengatakan, berbuat, ataupun menetapkan. Jika hadis maudhu itu adalah hadis yang tidak bersumber dari Rasulullah atau dari kata lain bukan hadis Rasul. Jadi hadis maudhu itu adalah hadis yang tidak bersumber dari Rasulullah dengan kata lain. Jadi bukan hadis dari perkataan Rasulullah maupun perbuatannya, hadis maudhu itu. Terus Teh? Udah ada? Pengertian hadis maudhu menurut para ulama berbeda pendapat tentang kapan mulai terjadinya pemalsuan hadis. Berikut ini akan kemukakan pada mereka, yakni: 1. Menurut Ahmad Amin, bahwa hadis maudhu telah terjadi pada masa Rasulullah SAW, masa hidup. Yang kedua, Salah al-Din al-Blabi, bahwa pemalsuan hadis berkenaan dengan masalah keduniaan telah terjadi pada Rasulullah SAW. Yang ketiga, Jumhur al-Mahuditsin, bahwa pemalsuan hadis yang terjadi pada masa Khulafaul Ali ibnu bin Thalib. Saya persilakan pada slide yang selanjutnya. Maaf, slide-nya sudah ada. Ada muncul kah? Ada silakan pada Teh Naflah. Aku. Oh,
Hmm. Baik, terima kasih Teh Yuniar. Untuk selanjutnya adalah latar belakang munculnya hadis maudhu. Berdasarkan data sejarah yang ada pemalsuan hadis, tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam, tetapi oleh orang non-Islam atau orang non-Islam pun gitu melakukannya. Ada beberapa yang mendorong mereka membuat hadis palsu, diantaranya yaitu yang ke satu adalah pertentangan politik. Perpecahan umat Islam yang diakibatkan politik terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Besar sekali pengaruh terhadap perpecahan umat ke dalam beberapa golongan. Dan kemunculan hadis-hadis palsu. Konflik-konflik politik telah menyeret permasalahan keagamaan masuk ke dalam arena politik dan membawa pengaruh juga pada madhab-madhab keagamaan. Yang kedua adalah usaha kaum zindik. Kaum zindik itu termasuk kaum golongan yang membenci Islam, baik Islam sebagai agama atau sebagai pemerintahan. Mereka tidak mungkin dapat melepaskan kebencian melalui konfrontasi dan pemalsuan, maka cara yang paling tepat dan memungkinkan adalah melalui pemalsuan hadis dengan tujuan menghancurkan agama dari dalam. Yang ketiga adalah fanatik terhadap bangsa, suku, negeri, bahasa, dan pimpinan. Mereka membuat hadis palsu karena didorong oleh sikap ego dan fanatik buta, serta ingin menonjolkan seseorang, bangsa, kelompok, atau yang lainnya. Golongan Asy'ubiyah yang fanatik terhadap bahasa Persia mengatakan, apabila Allah murka, maka dia menurunkan wahyu dengan bahasa Arab, dan apabila senang, maka akan menurunkannya dengan bahasa Persia. Yang keempat adalah mempengaruhi kaum awam dengan kisah dan nasihat. Mereka melakukan pemalsuan hadis ini guna memperoleh simpati dari pendengarnya dan agar mereka kagum melihat kemampuannya. Hadis yang mereka katakan terlalu berlebih-lebihan dan tidak masuk akal. Sebagai contoh hadis mengenai barang siapa yang mengucapkan kalimat Allah dan menciptakan seekor burung atau dalam sebagai balasan dari tiap-tiap kalimat yang taruhnya terdiri dari emas dan bulunya dari marjan. Yang kelima adalah perselisihan madhab dan ilmu kalam. Munculnya hadis-hadis palsu dalam masalah fikih dan ilmu kalam ini berasal dari pengikut madhab. Mereka berani melakukan pemalsuan hadis karena didorong sifat fanatik dan ingin menguatkan madhabnya masing-masing. Yang selanjutnya adalah membangkitkan gairah beribadah tanpa mengerti apa yang dilakukan. Banyak di antara para ulama yang membuat hadis palsu dan bahkan mengira usahanya yang benar dan merupakan upaya pendekatan diri kepada Allah. Dalam kitab tafsir Ats-Tsalabi, zaman Khosyari dan Baydawi terdapat banyak hadis palsu, begitu juga dengan kitab Ihya Ulum Ad-Din. Yang ketujuh adalah menjilat penguasa. Giyas bin Ibrahim merupakan tokoh yang banyak ditulis dalam kitab sebagai pemalsu hadis tentang perlombaan. Matan asli sabda Rasulullah berbunyi, La sobako ila fi fasli au khufi. Kemudian Giyas menambahkan kata au junnahin dalam akhir hadis tersebut, dengan maksud agar diberi hadiah atau simpati dari Khalifah Al-Mahdi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Naflah. Silahkan Teh. Baik, langsung saja. Kaidah-kaidah untuk mengetahui hadis maudhu. Dalam sanad, yang pertama atas dasar pengakuan para pembuat hadis palsu, serba gimana pengakuan Abu Ismah Nuh dan bin Maryam bahwa dia telah membuat hadis tentang Fadilah membaca Quran surat demi surat, Giyas bin Ibrahim, dan lain-lainnya. Adanya korina dalil yang menunjukkan kebohongannya seperti
menurut pengakuannya meriwayatkan dari seorang syekh tapi ternyata belum pernah bertemu secara langsung atau belum pernah menerima hadis suatu daerah, tapi isi sendiri belum pernah melakukan rihlah perjalanan ke daerah tersebut atau pernah menerima hadis dari syekh tersebut. Yang selanjutnya meriwayatkan hadis sendirian, sementara diri rawi dikenal sebagai pembohong, sementara itu tidak ditemukan dalam riwayat lain, maka yang demikian ini ditetapkan sebagai hadis maudhu. Next. Dalam matan. Buruknya redaksi hadis, padahal Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat fasih dalam berbahasa santun dan enak dirasakan. Yang B-nya makna rusak. Ibnu Hajar menerangkan bahwa kejelasan lafaz ini dititik beratkan pada kerusakan anti sebab. Dalam sejarah tercatat periwayatan hadis tidak mesti bi'al-lafzi, akan tetapi ada yang bi'amana, terkecuali bila dikatakan bahwa lafalnya dari Nabi baru dikatakan hadis palsu. Terus yang C, matannya bertentangan dengan akal atau kenyataan, bertentangan dengan Al-Quran atau hadis yang lebih kuat atau ijma. Yang D-nya, matan menyebutkan janji yang sangat besar atas perbuatan yang kecil atau ancaman yang sangat besar atas perkara kecil, seperti hadis yang menyatakan bahwa anak hasil perzinahan tidak masuk surga hingga 7 turunannya. Ini menyalahi Quran surat Al-An'am ayat 6 yang menyatakan bahwa tidak ada seorang yang bersalah memikul dosa orang lain. Terus yang E-nya, hadis yang bertentangan dengan kenyataan sejarah yang benar-benar terjadi di masa Rasulullah SAW dan jelas tampak kebohongannya, seperti hadis tentang ketentuan jizyah atau pajak pada penduduk Khaybar. Udah, mungkin segitu saja. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu D, upaya penyelamatan hadis. Untuk menyelamatkan hadis Nabi SAW di tengah-tengah gencarnya pembuatan hadis palsu, ulama hadis menyusun berbagai kaidah penelitian hadis. Lebih rincinya langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut. 1. Meneliti sistem penyadaran hadis para sahabat Nabi dan tabi'in. Tidak sembarangan mengambil hadis dari seorang. Mereka meneliti dengan seksama proses penukilan dan periwayatan hadis. 2. Memilih perawi-perawi hadis yang terpercaya. Para ulama menanyakan hadis-hadis yang dipandang kabur atau tidak jelas asal-usulnya kepada para sahabat, tabi'in, dan pihak-pihak yang menekuni bidang ini. Yang ketiga, studi kritik rawi yang tampaknya lebih dikonsentrasikan pada sifat kejujuran atau kebohongannya. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengambil dari orang-orang yang dikenal suka berbohong, baik dalam kehidupan umumnya. 4. Menyusun kaidah-kaidah umum untuk meneliti hadis-hadis tersebut, misalnya saja dengan mengetahui batasan-batasan hadis-hadis sahih, hasan, dan dhaif. Next. Untuk kesimpulannya, berdasarkan dari beberapa pengertian hadis maudhu, menurut para ulama dapat disimpulkan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW secara dibuat-buat dan dusta, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Padahal beliau tidak mengatakan
tidak melakukan, dan tidak mentakrirkannya. Hadis maudhu bisa berupa perkataan dari seorang pemalsu, baik itu dari golongan orang biasa yang sengaja membuatnya demi kepentingan tertentu, atau para ahli hikmah, orang zuhud, bahkan iliyat. Selain itu, bisa juga merupakan kesalahan rawi dalam periwayatannya dengan syarat dia mengetahui kesalahan itu namun dia membiarkannya. Kemunculan hadis-hadis palsu berawal dari terjadinya fitnah di dalam tubuh Islam, dimulai dengan terbunuhnya para khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Dilanjutkan dengan perseteruan yang semakin memuncak antara kelompok ta'assub Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, sehingga terpecahlah Islam menjadi beberapa golongan, yang mana sebagian kaum muslimin yang berselisih ini ingin menguatkan kelompok dan golongan mereka masing-masing dengan Al-Quran dan hadis, dikarenakan mereka tidak menemukan teks yang tegas yang mengukuhkan pendapatnya masing-masing. Karena banyaknya pakar Al-Quran dan Al-Hadis pada saat itu, akhirnya sebagian di antara mereka membuat hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW untuk mendukung golongan masing-masing. Kaidah-kaidah yang telah ditetapkan para ulama hadis sebagai dasar memeriksa benar tidaknya suatu hadis dan untuk mengetahui mana yang sahih dan mana yang maudhu. Secara garis besar terjadi menjadi dua, yaitu dilihat dari sudut pandang matan dan sanad. Oleh karena itu, para ulama hadis tidak mencukupkan dengan diperhatikan sanad hadis saja, bahkan juga mereka memperhatikan matannya. Untuk materi terakhir sudah selesai, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, mungkin dari segi penyampaian ataupun dari segi materi. Mungkin semoga materi yang kami sampaikan bisa dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.